Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat sore Bu. Selamat sore, Bu. Ya, Waalaikumsalam, selamat sore Bu. selamat sore. Oh iya, kita pertemuan kedua ya. Waktu itu Ibu sudah minta untuk install SPSS atau belum ya? Ya, Belum kalau Bu. bisa. Oh ya, kalau bisa untuk praktek kita harus install SPSS ya. Versinya itu terserah ya. Versi terakhir itu kalau nggak salah ya udah versi 29 apa 27 begitu ya. Nah, versinya itu tergantung dari laptopnya. Tidak harus versi sekian, tidak. Jadi tergantung dari kapasitas laptopnya ya. Semua mahasiswa diharapkan untuk sudah install SPSS ya, karena kita hari ini masih teori ya, teori-teori tentang statistik, konsep dasar dari statistik. Nanti minggu depan kita sudah mulai latihan sepertinya. Nanti metode cara untuk apa? Suara Ibu terdengar ya? Nanti akan dikasih materi, kemudian karena ini praktek sehingga kita punya banyak nggak punya banyak waktu sih menurut Ibu. Kita harus bisa memanfaatkan waktu. Jadi kita punya waktu 3 jam setiap kuliah. Itu nanti ada sesi kelompok per kelompok untuk mengerjakan itu. Nah, nanti akan ada modul ya, Ibu kasih modul, bukan modul ya. Ibu kasih soalnya ya untuk bisa mengerjakannya. Jadi jangan khawatir. Tuh. Untuk pembagian kelompok nanti menyesuaikan dengan soalnya sekitar 5 atau 6 kelompok begitu ya. Ya, kita sudah bisa mulai ya. Kita masuk ke materi yang pertama. Jadi sepakat ya, minggu depan sudah, minggu depan enggak ya, 2 minggu lagi ya. Kita sudah siap, laptop kita sudah terinstall SPSS ya. Ada pertanyaan enggak? Tidak Bu. Tidak, kita lanjut ya. Untuk kuliah pertama, pemanfaatan statistik di rumah sakit itu ya sebentar ini Bu cek dulu. Nanti buka puasa ya. Mungkin kita kasih waktu jeda 30 menit. Setuju ya? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah nampak belum? Sudah Bu. Udah ya, pemanfaatan statistik di rumah sakit. Ya, kita akan mempelajari 4 topik pokok bahasan ya, pengertian ruang lingkup statistik, sumber data untuk statistik di rumah sakit, pemanfaatan dan tujuan statistik, dan istilah dalam statistik. Nah, ini Ibu kira semuanya pasti sudah dapat semua ini ya. Ini kan umum ya. Jadi kita nanti itu akan mengumpulkan data. Jadi kalau hal-hal yang berkaitan dengan statistik itu diawali dengan survei begitu ya. Nanti
itu kita akan lakukan pada saat kita menyusun tesis di semester 4 ya. Jadi kita survei itu salah satu cara untuk pengumpulan data ya. Kemudian kita membuat grafik, tabel nanti itu kalau dia sudah diolah ya. Jadi setelah kita mengumpulkan data itu harus diolah sehingga bisa kita sajikan gitu. Dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk grafik, bisa dalam bentuk tabulasi begitu ya. Nah, dalam penyajian data itu kita sebetulnya harus sudah menggolongkan penggolongan data ya. Kalau data numerik biasanya kita bikin rata-rata. Tapi kalau data itu misalnya jenis kelamin saya berarti persentase distribusi preferensi ya. Terus kalau misalnya data usia juga bisa kita kategori juga bisa. Atau kita jadikan numerik juga bisa. Itu tergantung daripada tujuan kita ingin menampilkan apa gitu ya. Itu tergantung dari peneliti itu mau apa dia gitu ya. Atau tergantung dari rumah sakitnya. Pesan apa yang ingin disampaikan begitu ya. Kalau misalnya usia. Atau kalau Marx itu ya kinerja. Kinerja katanya nggak boleh lagi ya bisa tentang kinerja. Nah, ini bukan riset tentang kinerja nggak boleh ya. Kepuasan ya kayaknya. Apa iya ya kepuasan? Kepuasan nggak boleh. Nah itu mungkin isu aja yang sempat terdengar. Mungkin enggak ya. Itu tergantung dari judul. Kalau judulnya bagus, oke. Tapi kalau judulnya sudah banyak beredar di web begitu ya mungkin sudah tidak perlu diteliti begitu. Tapi kita akan mengumpulkan seluruh jurnal menjadi kita analisis begitu namanya review, systematic review begitu ya, atau meta analisis begitu. Kalau ternyata masalah itu misalnya kepuasan pasien itu udah banyak ya, itu kita tidak perlu lakukan survei lagi begitu ya, tapi kita bisa kumpulkan semua jurnal yang baik di dunia maupun di Indonesia dengan judul yang sama, nanti mesin pencari itu akan menemukan sekian ribu misalnya. Nah itu nanti kita sampling sesuai kriteria inklusi kita begitu ya. Nah ini ujungnya muaranya adalah untuk pengambilan keputusan. Nah ini definisinya yang tidak perlu kita bahas mendalam ya. Intinya adalah mempelajari data. Jadi yang seperti tadi dikumpulkan, disajikan, dikelompokkan, kemudian dianalisa, diinterpretasikan sehingga menjadi sebuah keputusan. Nah ini ada kualitatif, ada kuantitatif. Kualitatif untuk data-data apa? Data nominal, ordinal. Ya apa misalnya? Kalau nominal itu nanti skala data ya, jenis data. Data nominal, ada ordinal, ada interval, ada rasio begitu. Kalau data kualitatif itu misalnya kita bertanya ya, perempuan laki ya, itu nominal ya, karena dia nggak ada tingkatan, nggak ada besar beda ya. Tapi kalau seandainya umur ada umur tua, muda, bayi atau balita begitu ya, atau penggolongan usia itu ada tingkatan sekian-sekian ada, itu sudah ada besar beda begitu ya. Ini penting karena memang arahnya nanti untuk ke jenis uji begitu ya. Ini pengelolaan data ini penting. Ada data nominal, ordinal, interval rasio itu untuk jenis uji. Kalau untuk data kuantitatif, interval rasio seperti apa? Misalnya di sini ada ya, nggak dijelaskan ya. Ya, interval dan rasio itu berupa misalnya temperatur ya, kemudian apalagi jarak begitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini disebut skala pengukuran. Nah, untuk statistik sendiri ada deskriptif dan ada inferensi. Kalau deskriptif ya kita cukup mendescribe. Kalau inferensi itu
dia akan analitik. Kita akan uji statistik ya. Nah, kalau yang deskriptif itu ya cukup seperti ini. Ada data, terus kita bikin grafik ya seperti ini ya. Jadi persentase, misalnya persentase mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki sekian persen. Ya berarti apa? Yang perempuannya sekian persen, misalnya. Gitu ya. Itu jadi persentase, proporsi ya. Kemudian juga nilai rata-rata, min, median, mode itu masuk deskriptif ya. Nah, kalau untuk inferensial itu penaksiran atau estimasi. Kemana? Ke populasi. Cirinya apa? Ya, dia ada uji hipotesis. Misalnya ada hubungan antara A dengan B itu adalah statistik inferensi. Nah, kebanyakan yang Ibu amati kalau di Mars itu lebih kepada statistik deskriptif gitu ya. Agak jarang statistik inferensi yang Ibu amati ya, beberapa mahasiswa yang Ibu bimbing seperti itu. Nah, sebenarnya nggak masalah juga ya kita manajemen administrasi rumah sakit juga bisa kita bikin statistik inferensi juga bisa begitu ya. Kalau seandainya ada riset tentang misalnya tentang apa ya yang sudah itu kepuasan pasien misalnya ya, itu bisa diuji sih. Kita harus menghubungkan antara pelayanan dengan kepuasan pasien itu statistik inferensi. Tapi kalau ada yang meneliti kualitatif ya, studi kualitatif, misalnya kinerja pengelolaan linen rumah sakit misalnya ya. Nah, dia harus cek apa dia pakai teori siapa begitu untuk melihat itu. Nah, itu ya. Jadi itu masuk statistik deskriptif ya. Nanti dia akan menggambarkan petugas-petugasnya itu, karakteristik petugasnya, kemudian dia akan membuat kuesioner misalnya targetnya luarannya itu harus mengacu pada Permenkes misalnya sekian-sekian begitu ya. Nah, itu akan dibuat disajikan datanya dalam bentuk distribusi frekuensi saja begitu ya. Oke. Ya, ini untuk inferensi itu penggunaan informasi dari sampel untuk menggambarkan kesimpulan inferensi tentang populasi. Jadi kalau seandainya populasi rumah sakit pasiennya ada 1000 misalnya, kita tidak mungkin ngambil 1000, tapi kita cukup mengambil 100 dan itu kita survei misalnya. Nah, setelah kita lakukan analisis data keluar, nah itu bisa kita inferensi di populasi satu rumah sakit itu gitu ya. Jadi bisa menggambarkan satu populasi di rumah sakit. Itulah statistik inferensi. Artinya apa? Yang 100 itu harus kita analisis. Kita hubungan antara karena ini ada hipotesis, artinya ada kita akan menghubungkan antara A dengan B. Ya, dalam hal statistik ini kita lebih banyak ke statistik inferensi nantinya. Ada beberapa cara untuk menganalisis data tergantung dari skala ukur dari data itu atau jenis datanya apa begitu ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Belum. Masih bersama Ibu ya? Masih ya. Oke, lanjut ya. Masih, Nah, Bu. ini ya. Ada yang mau bersama bertanya? Ibu Mas. Masih ya. Beliau ya. Tanggung jawab statistik rumah sakit ini untuk sensus harian morbiditas pasien rawat jalan. Jadi kalau ada data yang bagus di rumah sakit itu pasti ada ya
namanya SIM-RS ya, Sistem Informasi Rumah Sakit begitu ya. Ada sensus harian, data kesakitan, pasien rawat jalan, terus ada sensus harian rawat inap ya, kemudian pelaporan rumah sakit dan pelayanan surat menyurat keterangan medis dan sebagainya. Jadi itu tersimpan dalam sistem informasi di rumah sakit. Data di rumah sakit itu banyak sekali dan itu bisa kita manfaatkan untuk kita menyusun sebuah apa kalau kita berminat ya, atau rumah sakit ingin mengembangkan sesuatu dan itu bisa kita olah datanya begitu ya. Artinya dari data itu rumah sakit nanti bisa mengambil keputusan, oh begini ternyata. Oh ternyata keadaan kondisi kita ini seperti ini, pasien-pasien kita itu kebanyakan mereka itu sakit apa begitu ya. Sehingga yang dikembangkan itu adalah bagian yang ini saja. Atau SDM-nya diperbanyak mungkin begitu ya. Itu seperti ini untuk pengambilan keputusan. Ini muaranya adalah untuk pengambilan keputusan. Ya, pada umumnya statistik rumah sakit dan statistik umum itu sama. Hanya saja kalau di rumah sakit itu statistik di fasilitas pelayanan kesehatan merupakan statistik yang menggunakan sumber data di Pasienkes atau fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, umumnya untuk perencanaan, untuk pemantauan pendapatan rumah sakit, dan untuk pengeluaran berapa sih yang kita keluarkan, biaya yang kita keluarkan mungkin ya, begitu ya. Yang akan kita reimburse ya, ke BPJS misalnya. Kemudian kita mengetahui kinerja tugas medik dan non-medis. Jadi intinya untuk statistik rumah sakit itu bergerak di beberapa hal ini, mulai dari perencanaan, pemantauan pendapatan dan pengeluaran ya, itu pemantauan. Kemudian kinerja petugas medik dan non-medik. Jadi ada beberapa hal itu, ada 3 hal pokok ya. Nah itu rinciannya banyak sekali. Perencanaan tuh macam-macam, mulai dari perencanaan obat, perencanaan apa lagi? Ya banyak sekali ya. Yang terkait dengan pelayanan di rumah sakit. Nah kemudian bank data. Ya, jadi bank data ini buat apa sih? Biasanya buat dilaporkan, gitu ya. Buat dilaporkan, misalnya berapa sih jumlah pasien dengan keluhan misalnya demam berdarah misalnya, atau dengan keluhan penyakit degeneratif misalnya. Nah itu yang dibutuhkan. Bank data itu untuk dilaporkan biasanya, gitu ya. Dan untuk rumah sakit itu juga begitu ya. Dan sekarang bank data sudah berbentuk big data ya. Kalau big data di cloud ya. Nah, penyimpanannya itu sudah banyak ya, penyimpanannya di mana-mana begitu ya. Namun kalau untuk big data, terus data rumah sakit misalnya itu harus di backup ya. Karena apa ya, itu sekarang banyak hacker, bahaya ya. Terus alat quality control ya, ini untuk pengawasan kinerja ya, kinerja, keuangan, dan lain-lainnya. Alat analisis data, pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Kalau ini pasti ya, pemecahan masalah dan pembuatan keputusan, kalau dilakukan analisa. Kalau enggak, kayaknya tidak menjadi sebuah informasi. Nah, itu fungsi statistik ya. Baik, nah ini terminologi kuncinya. Ada populasi. Populasi itu satu rumah sakit
Terus kita populasi apa dulu? Populasi pasien. Pasien apa? Populasi pasien yang dirawat. Berarti populasi pasien rawat jalan. Populasi pasien rawat jalan di mana? Berarti populasi rawat jalan misalnya di instalasi penyakit dalam misalnya, ya, itu namanya populasi pasien rawat jalan di penyakit dalam. Itu namanya populasi. Jadi tergantung kita mau bilang apa populasi ya. Nah, kemudian sampelnya apa kalau misalnya populasi itu adalah pasien rawat inap ya tadi Ibu bilangnya. Rawat inap di penyakit dalam, bangsa penyakit dalam misalnya ya. Sampelnya misalnya populasi pasien di situ misalnya ada rumah sakit itu bisa berapa ya? 200 orang misalnya. Kita nggak perlu ngambil sebanyak itu ya 200. Kita hitung misalnya kita butuh ya cukuplah misalnya 80 misalnya. Nah, itu kita akan lakukan. Tapi kita harus tahu populasi universe-nya apa begitu ya. Kemudian sampelnya kita ambil berdasarkan perhitungannya. Terus parameter. Kemudian nilai statistik ya. Parameter itu yang bisa kita ukur. Apa parameternya? Ya kita ingin tahu apa dulu begitu ya. Nah, kemudian nilai statistik, ya nilai statistik itu nilai yang diperoleh dari contoh ya. Nah, ini contoh. Oke ya, ini yang tadi sudah ya. Ada data kualitatif, ada data numerik, ada untuk kualitatif ada summary table, ada intinya untuk kualitatif, data kualitatif itu ada tabulasi ya. Kemudian ada apa? Grafik begitu ya. Tadi sudah ya. Kemudian untuk data numerik ya. Itu ada distribusi frekuensi, ada histogram, ada stint and lead display dan lain sebagainya ya. Jadi ini kalau kita mau mempresentasikan datanya seperti ini. Tentu saja kalau sudah selesai kita melakukan pengolahan data. Nah, ini adalah paket software statistik, SAS, SPSS, Minitab, Excel. Ya, kita menggunakan SPSS ya, karena penelitian kesehatan biasanya menggunakan SPSS. Kalau yang lain-lain bisa digunakan, cuman SPSS lebih kompleks ya, lebih komplit begitu ya, dan lebih mudah penggunaannya. Nah, kita perlu pemahaman statistik itu asumsi, kemudian batasan mana saja yang tidak seluruhnya kita akan pelajari tentu saja ya. Ini yang berkaitan dengan data apa yang ingin kita olah, data apa yang kita ketahui, informasi apa yang ingin kita ketahui begitu ya. Nah, ini adalah sumber data untuk statistik. Ya, ini sudah ya, macam data, kualitatif data. Ya, ini tadi sudah. Nah, sumber data ini penting. Jadi kalau kita mau melakukan penelitian, itu ada data primer, ada data sekunder. Di rumah sakit itu ada data primer dan data sekunder. Data sekunder itu sudah ada di bank data tadi. Atau data di direktur apa ya? Data di tata usaha rumah sakit ya, namanya apa tuh? Sekretariat begitu ya. Data-data sekunder atau data-data yang berhubungan dengan medical record pasien.
ya status pasien di Bangsal itu adalah data sekunder. Data yang sudah diambil oleh orang lain. Jadi ini adalah dalam hal ini kita tuh sebagai peneliti. Data primer adalah data yang kita ambil sendiri dengan kuesioner kita yang kita modifikasi misalnya, atau kuesioner orang lain yang kita sadur, tapi kita cantumkan namanya, terus kita sebar kuesionernya, itu adalah datanya itu adalah data primer. Untuk riset biasanya kita menggunakan dua data primer dan data sekunder. Kalau kita mau melakukan survei, kita membutuhkan data sekunder. Dari mana? Ya, jumlah pasien di situ ada berapa misalnya. Laki-laki, perempuan. Nah, itu adalah data sekunder yang dia punya, begitu ya. Jenis penyakitnya apa saja. Itu kita bisa memilih. Tidak semua jenis penyakit. Jadi kita bisa dari data sekunder itu, kita bisa memilih sampel kita, ya, bisa. Baru kemudian kita sebar kuesioner, yaitu namanya data primer, gitu ya. Nah, kemudian kalau seandainya kita nggak melakukan survei, kita hanya melakukan observasi aja, itu termasuk data primer. Kenapa? Yaitu kita yang melakukan, kita orang pertama yang melakukan observasi. Atau bukan kita orang pertama, tapi kita langsung yang mengambil data itu intinya ya, lewat observasi atau lewat survei. Ya, atau kita lakukan eksperimen misalnya. Contohnya apa, Bu? Misalnya begini, kita ingin melihat kinerja petugas setelah dilatih misalnya. Setelah kita kasih pelatihan, tapi sebelumnya orang-orang itu kita sebar dulu pertanyaan, ya, pertanyaan teori, ya, teori-teori atau pertanyaan kompetensi, terserah ya, isi bahan yang akan kita latihkan begitu ya misalnya. Nah, itu namanya pretest. Kita sebar pretest kita, dia isi, misalnya ada 100 orang isi, setelah selesai, kita kasih waktu ya, sekitar misalnya 60 menit atau 45 menit, itu tergantung jumlah soalnya. Baru kemudian, kita latih dia. Kita kasih materi, ya kita kasih leaflet, kita kasih buku misalnya, ya, buklet misalnya. Kita kasih dia penjelasan melalui PPT gitu ya. Nah, setelah itu kalau mereka sudah jelas, sudah ada feedback dari mereka juga, kita kasih feedback, begitu pertanyaan sudah semua dikasih jawaban, terus kita lakukan post test. Nah, dari situ kita itu namanya eksperimen ya. Ada penelitian dari kita ya. Halo, itu perbedaan observasi, survei dengan eksperimen. Jadi ada yang mau bertanya? Bocor ya kayaknya. Bisa ditutup dulu. Jangan kakak Korea, nanti mah. Bisa di mute ya, biar temennya nggak ganggu temennya ya. Ya, itu perbedaan antara observasi, survei dengan eksperimen ya. Kalau ini sangat berhubungan dengan metode. Metode ini adalah metode penelitian, eksperimental ya. Kalau ini survei ini bisa profesional, bisa kohort, ya kohort kita ikuti begitu. Bisa apa tuh? Penelitian operasional begitu ya. Ini ya, tadi ada data kualitatif, ada data kuantitatif, ini sudah. Tadi sudah ini data diskrit, ya, data kontinu. Nah, ini mungkin yang Ibu perlu
Tadi sebenarnya ini sudah di awal ya, ada data nominal ya. Tadi nominal tadi Ibu sudah jelaskan. Misalnya di sini ada sekian mahasiswa, sekian pria dan sekian wanita ya. Terus ada data kontinum, ordinal, ya, interval dan rasio begitu ya. Tadi sudah ordinal seperti ranking peringkat ya. Interval, nah ini jarak ya. Terus ukuran panas ya, termometer misalnya. Ya, untuk rasio itu misalnya suhu ya, misalnya suhu, data rasio itu seperti itu. Ini bisa dibaca kenapa suhu itu menjadi data rasio. Ya, jadi data rasio itu tidak seperti penjumlahan biasa, intinya begitu. Nah, ini sudah ya data primer, data sekunder. Nah, ini ada data internal dan eksternal. Internal itu ada di dalam rumah sakit ya. Data keuangan, data pegawai. Kalau eksternal, apa kira-kira? Misalnya, jumlah kunjungan itu masuk eksternal atau internal? Internal. Iya, internal. Tapi kalau, iya betul, internal ya jumlah kunjungan. Tapi kalau jumlah penduduk yang ada di rumah sakit itu berada, itu masuk data Eksternal. Eksternal. eksternal ya. Eksternal ya. Terus kalau ya sebenarnya ini berguna ya, data eksternal itu kita bisa hitung ya, rasio antara rasio ya bisa, antara penduduk muda dengan penduduk lansia begitu ya. Ya enggak, kalau seandainya lansianya ternyata banyak banget gitu, 70% lansia, 30% usia yang lain gitu. Artinya kan rumah sakit itu berada di rumah sakit di daerah wisata enggak, atau daerah dingin, gimana pensiunan balik ke sana ya. Sehingga kita dengan kondisi data eksternal seperti ini, kita bangun rumah sakit jompo misalnya. Nggak ada rumah sakit jompo yang ada itu adalah panti ya. Rumah sakit geriatri, itu yang benar ya. Di Bogor, nah itu sepertinya pensiunan banyak pulang ke sini kayaknya. Ibu nggak tahu kalau Bandung. Bandung itu kan luas ya. Kalau Bogor ya salah satu kota di Provinsi Jawa Barat ya. Dan dia dekat Jakarta. Banyak menjadi incaran untuk orang-orang kecil. Jadi itu mungkin pentingnya data eksternal, jangan tidak dianggap penting begitu ya. Karena berhubungan sekali dengan pelayanan di rumah sakit ya. Pelayanan apa pelayanan yang paling dibutuhkan atau yang paling banyak ya digemari begitu, bukan digemari ya. Yang paling banyak digunakan itu yang benar. Ya. Ya, ini tadi ya sudah ada kuantitatif, kualitatif. Ini hanya menjelaskan saja agar kita lebih memahami data kuantitatif itu apa begitu. Terus kualitatif itu berbentuk kata-kata gitu ya. Persepsi pasien misalnya. Nah, kemudian
kalau misalnya kita mau meneliti secara kualitatif, jadi kita ada beberapa informan, kita tanya-tanya aja tuh. Tapi sebenarnya kita sudah harus tahu masalahnya apa di rumah sakit itu, gitu ya. Misalnya kita dan peneliti itu biasanya dia sudah ada minat ke arah mana, topik apa yang dia ingin teliti. Nah, kalau misalnya di sini ada dokter spesialis bedah, tentu saja minatnya di masalah pembedahan misalnya begitu ya. Nah, tentu saja sudah karena kerja di situ pasti tentunya sudah tahu. Kalau seandainya kita orang luar, kita mau meneliti tentang masalah bedah, ya berarti kita harus studi pendahuluan dulu begitu. Ya, studi pendahuluan. Nah, itu hasilnya itu harus kita deskripsikan begitu ya, harus kita paparkan begitu. Baru kita lakukan studi kualitatif gitu ya. Masalah dari hasil kuantitatif itu apa yang perlu kita tanyakan misalnya. Nah, ya tentu ini nanti banyak bukan banyak ya, akan dialami oleh banyak mahasiswa ya pada saat menyusun tesis. Nah, itu yang Ibu rasakan saat membimbing mahasiswa ya. Karena kan ini MAS itu kan manajemen administrasi rumah sakit. Kebanyakan yang disoroti itu adalah masalah manajemen ya. Sehingga lebih banyak menggunakan pertanyaan-pertanyaan kualitatif menggunakan kata-kata. Tapi kita tidak bisa lepas dari data gambaran secara karakteristik rumah sakit itu, kemudian apa konsen kita, misalnya pada baru-baru ini ada yang ya pada petugas pengelola linen misalnya, jadi kinerjanya itu kan rendah ya. Kita sudah tahu ya. Kita harus menyajikan bahwa oh iya usianya sekian, kemudian pengalaman kerjanya sekian, kemudian jam kerjanya sekian. Nah itu harus kita sajikan ya di hasil. Kemudian baru beberapa informasi akan kita tanyakan dari hasil pencapaian atau outputnya. Ternyata nggak sesuai standar Kemenkes. Nah itu yang kita tanyakan ke informan kunci, misalnya kepalanya, direkturnya, bisa kita tanya, ya, sehingga match ya sesuai begitu ya antara ini, oh masalahnya ini betul apa enggak, solusinya apa, jadi ada keterkaitan gitu ya, enggak hanya kita neliti saja tapi kita tidak menemukan apa sih akar masalahnya begitu ya. Nah, kebanyakan untuk riset itu, tapi Ibu enggak. Tapi kan ini statistik ya, Ibu hanya cerita nantinya mahasiswa biasanya akan ke arah sana biasanya begitu ya. Nah, ini sudah ya data diskrit, data kontinu ya. Ini ada data cross section ya menurut waktu, time series atau berkala. Ini sudah ya. Ini sengaja Ibu ulang agar nggak lupa ya. Interval, rasio ya. Nah, ini tadi sudah di depan skala pengukuran. Ini ada nominal, ordinal, interval, rasio. Kalau kita mau inferensi, statistik inferensi ini harus menampilkan jenis data atau skala pengukurannya apa begitu ya. Kenapa? Karena kita akan menentukan jenis uji hipotesisnya apa begitu. Ini harus ditampilkan. Nah, ini ada skala sikap ketika kita membuat kuesioner untuk menilai ya
menilai sikap itu nggak bisa ya enggak gitu, ya tidak gitu. Tapi kalau kita menilai maaf pengetahuan sikap perilaku, kalau perilaku iya tidak boleh. Tapi kalau sikap itu harus skala Likert, skala Goodman. Jadi dia nggak ya tidak. Tidak dikotomus begitu ya kalau untuk sikap begitu. Ya. Untuk pengetahuan, maaf, untuk pengetahuan itu boleh. Kalau untuk pengetahuan kita harus memilih salah satu yang paling benar ya. Ya, mohon jangan salah. Kalau untuk pengetahuan itu boleh essay satu atau boleh multiple choice gitu ya. Kalau untuk nilai pengetahuan. Nanti kan kita akan bikin soal tuh ya. Nah, kalau di sini sikap ya, sikap itu harus pakai skala Likert. Misalnya sedikit dia ada 4 pilihan. Sangat puas, puas, sangat tidak puas ya. Tidak puas, sangat tidak puas begitu ya. Biasanya begitu. Jadi nggak dikotomus. Dan itu memiliki skor ya. Yang paling bagus tergantung dia apakah jenis pertanyaannya positif atau negatif begitu ya. Kalau pertanyaannya positif berarti yang setuju, misalnya kalau pertanyaan positif kan berarti yang setuju yang dapat nilai paling besar ya. 4 begitu nilainya. Tapi ketika jenis pertanyaan negatif itu yang sangat tidak setuju itulah yang mendapat nilai paling tinggi begitu ya. Nah, jangan salah di sini. Jadi kita harus ada kompetensi untuk menghitung dari berbagai pertanyaan gitu ya. Dan ini kan nggak satu pertanyaan aja ya. Skala Likert, skala Goodman, semantik diferensial ya, rating scale, skala ini. Nah, ini kita satu persatu ya dibahas. Mungkin ini untuk pengetahuan kita ya. Skala nominal itu seperti apa? Bentar ya. Dulu. Ya, ini lebih jelas lagi mungkin ya. Jenis kulit, hitam, kuning, putih. Suku Jawa, Madura, Sunda, Partai P3, PKS, BBB PAN. Oh, ini zaman dulu nih kayaknya P3, PKS, BBB PAN. Yang sekarang tuh nggak ada ya partai-partai yang baru. Berarti ini memang udah lama. Agama Islam, Kristen, Hindu. Ya, ini hanya contoh aja ya. Kalau nggak ada partainya itu jangan marah gitu ya. Ini cuma contoh. Artinya perlu diingat bahwa nominal tuh nggak ada besar beda begitu ya. Misalnya hitam tuh lebih tinggi dari kuning nggak bisa. Jadi acak aja itu adalah skala nominal. Nah, kalau ordinal itu sudah ada besar beda. Sangat setuju, setuju, tidak setuju. Merek air mineral ranking ya. Jadi kita sudah meranking tuh. Aguana 1, Aquaria 2, Aquasan 3, Aquasi 4 contoh aja ya. Jadi misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya, itu adalah skala ordinal karena dia ada besar beda. Nah, ini interval tinggi badan ya, ada 167, ada 150. Jadi 167 dengan 150 itu tentu beda ya. Ada intervalnya, ada jarak gitu. Nah, ini kita bicara tentang skala tadi. Kayaknya ini akan dibahas satu persatu betul ya.
Ada skala Likert. Nah, ini tadi Ibu sudah bilang bahwa ini untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi atau semua orang tentang fenomena sosial. Jadi kalau seandainya kita ingin mengetahui sikap petugas terhadap terhadap apa nih ya? Terhadap sesuatu hal, itu kita bisa menggunakan skala Likert. Ya, sangat setuju, setuju, ya, sangat setuju. Ya, preferensinya ada 1, 2, 3 ya. Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Maaf, tadi Ibu sebut 4, ternyata 5 ya, maaf. Jadi sangat setuju, setuju, ada ragu-ragu. Ragu-ragu itu ya nggak dapat nilai nggak ragu-ragu itu. Ragu-ragu itu sebenarnya nggak dapat nilai ya. Ya, zong, itu kosong ya. Lebih baik dia nggak setuju atau dia sangat tidak setuju. Makanya tadi 4 ya, Ibu nggak menampilkan ragu-ragu gitu. Terus ada setuju, sering, kadang-kadang, hampir tidak pernah begitu. Terus ada ini hanya letaknya aja yang kurang bagus ya. Ini seperti ini. Terus ada sangat positif, positif, netral, ya, sangat negatif. Nah, ya ini ke sini aja. Ini di sini. Ya, jadi ini perlu diingat skala ini karena kita nanti akan bikin kuesioner. Bisa pakai preferensi yang pertama ini, yang tengah dengan yang terakhir ya. Tapi biasanya orang menggunakan preferensi yang pertama. Tapi tergantung pertanyaannya ya, boleh-boleh aja sih Ibu nggak mematok ya, tergantung pertanyaannya. Nah ini ya, jadi harus diberi skor. Ini skornya kita ikuti aja, sangat setuju. Kalau dia pertanyaan positif, maka dia nilainya, berapa nilainya? Halo? Nilainya berapa? Kalau dia pertanyaan positif? 5 mungkin. 5. Iya, betul 5 ya. Harus ingat ya. Kalau dia pertanyaan negatif yang sangat tidak setuju, dapat nilai berapa? 1. 1. 1. Iya, ada yang lain? Ada yang lain nggak? Kalau dia pertanyaan negatif, sangat tidak setuju itu adalah 5. nilainya adalah 0. 5. 5. Tadi ada yang bilang 0. Ada yang lain nggak selain 0 dan 5? Huruf 1? bisa. Hah? Huruf. Jadi betul nilainya adalah 5 ya. Jadi ada 1, 0, 5 tadi. Betul. Jadi kalau pertanyaan negatif, maka sangat tidak setuju itu mendapat nilai 5. Kalau pertanyaan positif, maka sangat setuju itu mendapat nilai 5, begitu ya. Nah, kalau misalnya pertanyaannya negatif, tidak setuju itu dapat nilai berapa? 4 tuh. Iya, betul 4. Kalau seandainya pertanyaannya positif, tidak setuju itu dapat nilai berapa? 2. Iya, betul. Ya udah mahir ya. Nanti itu dihitung. Kan pertanyaannya tuh banyak banyak banget pertanyaannya. Setiap responden itu ditanya. Kita kumpulin tuh respondennya eh, apa sih begitu jawabannya dia itu sebenarnya apa apa sih begitu. Gitu ya. Oke. Skala Goodman memperoleh jawaban itu yang tegas ya, tidak pernah positif, negatif, setuju, tidak setuju.
Bagaimana pendapat Anda bila Tuan X menjabat pimpinan di perusahaan ini? Setuju, tidak setuju gitu ya. Itu Goodman, dia dikotomus ya. Tapi berhubungan dengan diri sendiri. Maaf. Dengan bukan pengetahuan ya. Nggak boleh bertanya di apa ini namanya? Apa namanya ya? Skala Likert, skala Goodman itu isinya bukan tentang pengetahuan ya, tapi tentang pendapat ya. Setuju nggak setuju? Nah, kalau semantik diferensial ini juga bisa. Dia pakai garis arahnya kemana? Ini setuju nggak setuju? Sangat tidak setuju, setuju. Arahnya kemana dia? Sini, ke arah ke kiri atau ke kanan begitu ya. Nah, itu semantik diferensial. Rating scale, suatu skala di mana menjawab salah satu jawaban kuantitatif yang disediakan. Ya, jawabannya sudah disediakan. Nah, kemudian skala rasio. Contohnya, jadi dia memiliki dasar atau base value yang tidak dapat diubah. Umur responden memiliki nilai dasar 0 ya. Sudah maghrib, kita break dulu ya. Bagi yang berpuasa Syawal, selamat berpuasa, selamat berbuka puasa. Nanti kita lanjutkan setelah selesai buka puasa dengan maghrib ya. Jam berapa kira-kira? Sepakatnya kelas, ketua kelas, mau jam berapa? Silakan ya disepakati. Nanti infokan ke ibu ya. Halo. Disepakati, kemudian nanti diinfokan ke ibu kita mulai jam berapa. Ya. Demikian Baik, ibu Bu. tutup dulu. Nanti ibu sambung lagi mungkin. Mungkin. Pasti ibu sambung lagi ya. Ya.